Jepara dikuasai Arya Timur dengan kekuasaan berada di bawah pemerintahan Demak yang dipimpin Sultan Pati Unus pada tahun 1507 sampai tahun 1521 Masehi. Pati Unus sendiri dikenal dengan perlawanannya terhadap Portugis di Malaka. Setelah Pati Unus wafat, kekuasaan dilimpahkan ke tangan adiknya, Sultan Trenggono, pada tahun 1536 Masehi. Jepara kemudian diserahkan pada Sultan Hadirin, yakni menantu Sultan Trenggono dan anaknya Ratu Retno Kencono. Saat itu ibu kota Jepara adalah Kalinyamat. Lalu Retno Kencono lebih dikenal sebagai Ratu Kalinyamat oleh masyarakat. Babat Tanah Jawi menceritakan bahwa Sultan Trenggono tewas dalam ekspedisi militer di Panarukan, Jawa Timur pada tahun 1546 Masehi setelah terjadi perebutan kekuasaan. Pangeran Sekar atau Raden Kikin adalah adik Pangeran Trenggono, anak dari istri ketiga Sultan Fatah, putri Adipati Jipang. Kedua pangeran itu berhak atas kuasa kesultanan. Pangeran Sekar lebih tua dari Pangeran Trenggono. Namun, Pangeran Trenggono adalah anak dari istri pertama Sultan Fatah, putri Sunan Ampel. Sultan Trenggono pun merasa berhak menjadi Raja Demak. Lalu, Pangeran Prawoto, anak Sultan Trenggono, membunuh Pangeran Sekar di pinggir sungai, sehingga dikenal dengan nama Pangeran Sekar Sedo ing Lepen, yang artinya Pangeran Sekar mati di sungai. Sedangkan Arya Penangsang adalah putra dari Pangeran Sekar yang tahu bahwa ayahnya dibunuh oleh Pangeran Prawoto. Arya Penangsang akan menuntut darah ayahnya dengan membunuh keluarga Trenggono. Ia pun mendapat dukungan dari gurunya, Sunan Kudus. Arya Penangsang menyuruh abdinya membunuh Pangeran Prawoto. Lalu utusan Arya Penangsang yang lain berangkat ke Pajang untuk membunuh Hadi Wijaya atau lebih dikenal sebagai Jaka Tingkir, adik ipar Ratu Kencana. Namun rencana tersebut gagal. Kalinyamat pun mendengar kabar adiknya Pangeran Prawoto tewas di tangan utusan Arya Penangsang. Ia bersama Sultan Hadirin pergi menghadap Sunan Kudus untuk mendapatkan keadilan. Sunan Kudus ternyata mendukung Arya Penangsang. Sunan Kudus mengatakan bahwa itu akibat dari tindakan Sunan Prawoto yang membunuh Pangeran Sekar Sedo Lepen. Pernyataan itu membuat hati Ratu Kencana dan Sultan Hadirin sakit hati dan memutuskan untuk pulang. Di tengah perjalanan, dia dan suaminya dihadang dan dikeroyok oleh anak buah Arya Penangsang. Pangeran Hadiri sempat merambat di tanah dengan sisa-sisa tenaganya sebelum akhirnya tewas.
Dikisahkan bahwa darah Pangeran Hadiri berwarna ungu yang membuat air sungai ikut berwarna ungu. Sungai tersebut saat ini dikenal dengan nama Kali Wungu. Setelah melintasi daerah Pring Tulis, Ratu Kalinyamat yang merasa kelelahan akibat langkah kakinya kemudian mulai berjalan sempoyongan. Lokasi Ratu Kalinyamat berjalan sempoyongan itu kelak dikenal dengan nama Desa Mayong. Ratu Kalinyamat terus berjalan sambil membawa jenazah suaminya yang tewas dikeroyok oleh anak buah Arya Penangsang. Dia membawa jenazah suaminya melintasi Pecangan hingga Mantingan. Kehilangan dua orang yang dicintai membuat Ratu Kalinyamat bersedih hati. Lalu Ratu Kalinyamat memutuskan melakukan tapa telanjang atau topo wudo, dan Ratu Kalinyamat berjanji akan membalas dendam. Sebelum melakukan topo wudo, Ratu Kalinyamat bersumpah, "Ora pisan-pisan ingsun jengkar saka topo ingsun yen durung iso kramas getih lan keset jambule Arya Penangsang." Sumpah tersebut mempunyai arti, aku tidak akan menghentikan laku tapaku jika belum bisa keramas darah dan beralas kaki kepala Arya Penangsang. Ratu Kalinyamat pun mulai melakukan ritual tapa telanjang. Mula-mula dilakukan di Gelang Mantingan, lalu pindah ke desa Danarasa, terakhir di tempat Donorojo Tulakan Keling Jepara. Sumpah itu didengar oleh Sultan Hadiwijaya dari Kerajaan Pajang, yang segera bertindak untuk membalaskan dendam Ratu Kalinyamat kepada Arya Penangsang. Akhirnya Arya Penangsang berhasil dibunuh oleh Sultan Pajang Hadiwijaya lewat senopati perang Danang Sutorejoyo, putra Ki Gede Pemanahan. Mereka duel di tepi Bengawan Sore antara Jebu dan Blora. Kemudian ritual tapa telanjang Ratu Kalinyamat berakhir setelah Sultan Pajang menghadap Ratu Kalinyamat sambil menenteng penggalan kepala Arya Penangsang dan semangkok darahnya. Kepala Arya Penangsang digunakan untuk keset oleh Nyi Ratu Kalinyamat dan darahnya digunakan untuk keramas. Budayawan Jepara mengatakan bahwa kisah pertapaan Ratu Kalinyamat disebut dalam babat Perang Demak. Menurutnya, saat bertapa, Ratu Kalinyamat tak benar-benar bertelanjang bulat. Itu ungkapan Sanepo, orang-orang Jawa kuno. Masyarakat menafsirkan ritual topo wudo bertapa sambil melepaskan semua pakaiannya. Padahal topo wudo yang dilakukan Ratu Kalinyamat bukan dengan bertelanjang, melainkan meninggalkan semua atribut kerajaan sebagai ratu dan berbaur dengan masyarakat desa. Itulah kisah Ratu Kalinyamat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih.